Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan membawakan materi tentang tata cara pelaporan SPT tahunan dengan e-filing untuk karyawan. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu e-filing. E-filing adalah cara penyampaian SPT tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real-time melalui internet pada website DJP, yaitu www.djponline.pajak.go.id. Mungkin muncul di benak Anda, mengapa harus e-filing? Melihat ilustrasi yang ada di dalam slide ini, melihat juga perkembangan zaman, semakin banyaknya WP antusias melapor, namun kebalik dengan kondisi lapangan, di mana semakin banyaknya antrian membuat petugas pajak yang di KPP terdaftar akan semakin kewalahan. Hal itu juga tidak membuat nyaman wajib pajak karena harus mengantri lama seperti yang ada di gambar. Terutama antrian ini menjadi membeludak pada saat waktu batas akhir pelaporan, yaitu 31 Maret untuk batas akhir pelaporan SPT tahunan orang pribadi dan 30 April untuk pelaporan SPT tahunan badan. Dengan ini DJP melakukan inovasi, di mana inovasi itu menggunakan e-filing. Dan apabila hal ini tidak ada inovasi dilakukan oleh DJP, akan berakibat seperti ilustrasi di gambar ini. Tentu sangat tidak enak untuk bagi wajib pajak ataupun bagi dari kami tersendiri dalam melayani wajib pajak. Sehingga di zaman yang modern ini kita sudah tidak lagi harus berjibaku dengan kertas. Selain itu, inovasi yang diberikan dari e-filing ini yaitu cepat, aman, dan dapat diakses kapan saja. Kemudian murah. Kenapa murah? Karena tidak dikenakan biaya saat pelaporan. Kemudian dalam perhitungan sudah dilakukan secara tepat karena menggunakan perhitungan melewati sistem komputer. Kemudian dalam pengisian juga dipermudah karena ada panduan. Untuk data yang disampaikan oleh wajib pajak itu sudah pasti lengkap karena sudah ada sistem validasi di dalam pengisian. Kemudian tentu saja ramah lingkungan karena sudah tidak menggunakan kertas lagi. Selain itu, dokumen pendukung sudah tidak perlu dikirimkan kecuali diminta oleh KPP melalui akun representatif. Nah, untuk ketentuan di wajib e-filing ini sudah diterapkan untuk ASN, TNI, dan Polri sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 8 tahun 2015. Kemudian untuk jenis layanan e-filing ini ada 3. Yang pertama ada secara online, kemudian upload ISPT, dan e-form. Untuk secara online ini ada 2 yang akan saya jelaskan, yaitu SPT tahunan OP1770SS. Ini untuk penghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Kemudian penghasilan yang diterima itu penghasilan kotornya tidak lebih dari 60 juta atau kurang dari 60 juta. Kemudian yang kedua ada SPT tahunan OP1770S, yaitu sederhana. Ini untuk 1 atau lebih pemberi kerja dan untuk penghasilannya dalam negeri. Kemudian dikenakan PPh final dan atau bersifat final. Upload untuk yang kedua ada jenis layanan upload ISPT. Upload ISPT ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu SPT tahunan OP1770. Ini untuk penghasilan dari usaha, yaitu UMKM atau pekerjaan bebas. Kemudian dari 1 atau lebih pemberi kerja. Ini untuk apabila dikenakan PPh final dan atau bersifat final, dan untuk dalam negeri maupun luar negeri. Dan itu untuk upload ISPT juga untuk dikenakan untuk badan, itu SPT tahunan badan 1771. Kemudian layanan e-filing ketiga ada e-form. Nah, e-form ini
dibagi menjadi 3 juga, yaitu SPT tahunan OP 1770S, kemudian SPT tahunan OP 1770, dan SPT tahunan badan 1771. Nah, untuk pengaksesan DJP online ini sudah bisa diakses menggunakan HP ataupun desktop. Berikut bentuk tampilannya. Untuk HP seperti ini, untuk desktop mungkin sudah lebih baru tampilannya. Bisa dilihat di djponline.pajak.go.id atau di search di Google DJP online. Biasanya di halaman paling pertama untuk halaman websitenya. Nah, untuk yang perlu diingat ini 3 hal penting yang perlu dalam pelaporannya ini, itu yang pertama NPWP. NPWP ini tentu saja sudah didapatkan pada saat pendaftaran. Kemudian yang kedua EVIN. EVIN ini untuk aktivasi EVIN dulu harus mendatangi kantor pajak untuk mendapatkan EVIN. Untuk sekarang bisa tanpa tatap muka menggunakan email KPP terdaftar, di mana akan saya jelaskan pada slide-slide berikutnya, terutama untuk EVIN orang pribadi. Kemudian yang ketiga yaitu akun DJP online, di mana akun DJP online ini membutuhkan NPWP dan kode EVIN untuk membuatnya. Akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian, nah ini untuk aktivasi EVIN orang pribadi. Aktivasi EVIN untuk orang pribadi ini, wajib pajak menyampaikan permohonan aktivasi EVIN melalui email pajak resmi KPP. Email pajak resmi KPP ini bisa dicek di www.pajak.go.id/unit kerja seperti yang ada di gambar ini. Kemudian, satu email wajib pajak hanya berlaku untuk satu permohonan layanan aktivasi EVIN. Yang ketiga, wajib pajak mengirimkan swafoto atau selfie dengan memegangkan kartu dan kartu NPWP. Kemudian petugas akan melakukan pengecekan kesesuaian data yang diberikan oleh wajib pajak dengan database DJP. Apabila data tersebut sesuai, maka petugas akan membuat dan mengirim pemberitahuan EVIN dalam bentuk PDF melalui email yang menjadi permohonan sebelumnya. Kemudian, nah ini untuk alurnya, ya apabila sudah KPP mengirim pemberitahuan dalam bentuk PDF melalui email seperti sebelumnya itu. Kemudian yang kedua, jika WP tersebut lupa, dapat menyampaikan permohonan melalui email pajak resmi ke KPP kami kalau terdaftar di Bandung Utara ke kpp.906@pajak.go.id. Untuk proses aktivasi EVIN 1 hari kerja. Aktivasi dan EVIN bisa langsung didapatkan setelah pengiriman email. Nah, ini untuk jika sudah memiliki EVIN aktif, sudah bisa melaporkan sudah bisa membuat akun DJP online. Nah, membuat akunnya di mana? Di pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Nah, untuk alurnya secara ringkas, setelah mengakses DJP online, nanti saat pendaftaran akan masuk link aktivasi yang dikirimkan ke email wajib pajak yang sesuai yang didaftarkan ya. Kemudian link aktivasi itu harus diklik dan otomatis username dan password yang sudah didaftarkan sebelumnya akan bisa digunakan untuk akses DJP online. Untuk tata cara e-filing sederhananya digambarkan seperti ini. Masuk melalui djponline.pajak.go.id dengan akun DJP online yang sudah didaftarkan sebelumnya. Kemudian pilih layanan e-filing. Dari sana klik buat SPT. Untuk pembuatan SPT-nya nanti ada simulasinya. Saya akan menjelaskan satu persatu. Untuk 1770S dan 1770SS. Nah, setelah buat SPT ini, kita ambil dan isi kode verifikasi. Ini tahap akhir biasanya setelah untuk pengiriman, setelah selesai pengisian. Nah, setelah dimasukkan kode verifikasi itu, baru klik kirim SPT, otomatis nanti akan di email tersebut akan menerima bukti penerimaan elektronik. Selain itu, selain diterima dari
email juga bisa langsung diakses di DJP Online jika ingin melakukan pencetakan. Tapi seharusnya sudah bisa dicetak di email. Seandainya tidak masuk bisa dikirim ulang lagi. Tapi harus mengakses DJP Online lebih dahulu. Oke. Nah, untuk download e-filing, tata cara pendaftaran akun DJP Online. Yang pertama, dengan cara membuka pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id, lalu klik login. Nah, ini untuk halaman pajak.go.id biasanya langsung login. Kalau djponline.pajak.go.id biasanya langsung ke halaman login. Nah, kalau dari DJP Online tuh bisa langsung klik secara online, klik belum registrasi. Tapi kalau lewat buka pajak.go.id harus klik login dulu. Kemudian, nah, untuk registrasinya harus menggunakan harus mengisi NPWP, EVIN, dan kode keamanan. Kode keamanannya sesuai di gambar. Apabila kurang jelas bisa diklik untuk mengganti kode keamanan. Nah, kalau sudah sesuai, klik. Kalau sudah semua diisi, klik submit. Nah, dari submit itu akan dikirimkan link aktivasi. Link aktivasi itu dikirimkan ke email yang didaftarkan di dalam DJP Online ini. Nah, nanti dicek aja email tersebut. Nah, apabila sudah ada masuk link aktivasi itu, diklik saja. Nah, setelah diklik biasanya akan ada pemberitahuan bahwa akun tersebut sudah aktif dan seharusnya sudah bisa diakses. Akun tersebut sudah bisa diakses. Oke. Nah, ini untuk panduan umum e-filingnya. Pertama, siapkan dokumen pendukung. Kemudian buka pajak.go.id atau djponline.pajak.go.id. Kemudian klik login, masukkan NPWP, password, dan kode keamanan. Terus pilih lapor, terus pilih layanan e-filing, pilih buat SPT, kemudian ikuti panduan yang diberikan, yang termasuk di dalamnya itu pertanyaan, kemudian isi SPT sesuai panduan yang ada. Jika SPT tersebut sudah dibuat, maka sistem akan menampilkan ringkasan SPT. Untuk mengirimkan SPT tersebut, ambil terlebih dahulu kode verifikasi. Kode verifikasi untuk sekarang bisa dikirimkan melalui email wajib pajak atau nomor telepon yang terdaftar di akun DJP Online. Nah, setelah itu masukkan kode verifikasi. Setelah masukkan kode verifikasi, kalau sudah sesuai, otomatis nanti setelah klik kirim SPT, otomatis akan sudah ada pemberitahuan apakah klien tersebut sudah sesuai apa tidak, puas atau tidak, kayak gitu. Jika tidak, akan muncul error-error. Nah, itu mungkin bisa ditanyakan ke kantor pajak. Nah, terus jika belum mengirimkan SPT, Anda dapat klik selesai. Ini apabila untuk sementara aja menyimpan SPT tersebut. Misalnya di lain hari ingin mencoba untuk mengirimkan. Seandainya waktu itu sedang lagi rame-ramenya penggunaan website DJP Online, biasanya akan mengalami down, terutama pada saat masa-masa puncak-puncaknya pelaporan SPT, itu 31 Maret dan 30 April. Itu biasanya mulai macet sistem kami. Nah, kalau ingin mencobanya di lain hari atau apabila belum selesai mengisi tapi mau menyimpan pengisian sementara, kan bisa diklik selesai dulu. Nanti untuk pengisian selanjutnya bisa dilihat di draft SPT. Di draft SPT itu apabila misalnya tinggal mengirim aja, tinggal bisa klik di draft SPT itu, terus pilih SPT yang diinginkan, lalu bisa langsung klik submit SPT, dan kembali masukkan kode verifikasi dan klik kirim SPT. Oke. Nah, ini akan saya jelaskan simulasi pengisian. Yang pertama, penting ini untuk sebelum dalam pengisian SPT, dokumen pendukung yang harus disiapkan seperti bukti pemotongan pajak, daftar penghasilan, daftar harta dan utang, daftar tanggungan keluarga, bukti pembayaran zakat atau sumbangan lainnya, dan dokumen terkait lainnya.
Yang pertama yang sangat sederhana dulu, untuk penghasilan kotor di bawah 60 juta rupiah dalam setahun. Oke, yang pertama buka website kami di pajak.go.id, lalu klik login, atau di jponline.pajak.go.id, bisa langsung ke halaman login. Dari situ masukkan NPWP, kemudian password dan kode keamanan atau captcha sesuai yang ada pada website tersebut. Dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, apabila gambarnya tidak bisa terbaca, bisa diklik saja kode gambar captcha-nya, kode keamanannya, sehingga akan berubah. Oke, selanjutnya klik login kalau sudah semua diisi. Nah, dari sini pilih layanan lapor. Dari lapor tersebut pilih e-filing. Selanjutnya klik buat SPT dan isi pertanyaannya. Untuk 1770SS pengisiannya, pertanyaan pertama dijawab tidak, yang kedua itu seperti apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah MT atau peserta, juga dijawab tidak. Kemudian pertanyaan ketiga ini yang menentukan apakah menggunakan SPT 1770SS atau 1770S, yaitu penghasilan bruto atau kotor dalam setahun kurang dari 60 juta, ini dipilih iya. Maka akan muncul pilihan SPT 1770SS, itu sangat sederhana. Untuk pengisiannya, pertama harus isi daftar formulir dulu, di mana diisi tahun pajak yang akan dilaporkan. Ini sesuai biasanya bukti potong atau slip gaji, misalnya pada tahun 2019 yang digambar. Kemudian untuk status SPT ini bisa dipilih normal apabila pertama kali pelaporannya, dan pilih pembetulan dan diisi pembetulan keberapa kalau masih pertama kali. Kalau sudah pernah melapor baru diisi pembetulan. Nah, untuk pembetulan ini bisa dilakukan berkali-kali, tapi sebaiknya jangan dilakukan berkali-kali. Sebaiknya ya sekali langsung pilih status, langsung dilaporkan normal saja. Kemudian, nah, apabila muncul pop-up Windows seperti ini, tinggal pilih iya, karena ini langsung otomatis terisi. Jadi tinggal isi pernyataan saja dan kirim kode aktivasi biasanya kalau begini. Nah, kalau misalnya nggak muncul kayak begini, nah kita harus isi dulu bagian kolom penghasilan bruto, kemudian PTKP pengurangan, kemudian PTKP penghasilan tidak kena pajak. Ini semua terdapat di formulir 1721A1 yang didapatkan oleh di HRD atau akunting perusahaan, atau 1721A2 yang diperoleh dari bendahara. Nah, untuk pengisiannya seharusnya sih nanti dalam pengisiannya hasilnya nihil. Nah, apabila lebih bayar ataupun kurang bayar, nanti akan saya jelaskan bagaimana prosedurnya. Nah, kalau dia ini saya jelaskan apabila nihil dulu. Itu bagian A yang harus diisi. Sebelumnya di bagian A itu penghasilan bruto ya, bukan penghasilan bruto atau kotor. Kemudian pengurangan. Yang ketiga penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Sisanya nanti otomatis akan terisi. Mungkin juga nomor 6 apabila ada di bukti potong. Apabila ada nilai di bukti potong juga harus diisi. Tidak, biasanya sih ini tidak ada diisi. Hasil pajak penghasilan telah dipotong oleh pihak lain. Oke, lanjut. Kemudian di bagian B, pajak penghasilan ini cuma mengisi perkiraan harta, bukan perkiraan sih. Ini untuk mengisi pajak penghasilan yang seperti di contohnya daftar hadiah undian 1 juta yang telah dipotong PPh final 25%, itu 250.000. Nah, itu biasanya ada kok bukti potongnya. Nanti kalau ada baru diisi, kalau tidak ada tidak apa, dilanjutkan ke bagian C. Nah, yang bagian C ini tadi
harusnya saya bilang harus diisi daftar harta dan kewajiban. Nah, untuk harta dan kewajiban ini diisi perkiraan saja, itu jumlahnya. Nah, kalau dicontoh ini dari motor, kemudian kalung emas dan perabotan bisa ditotalkan jadi 25 juta. Kemudian kewajiban, nah sisa hutang, sisa kredit dari motornya 12 juta. Tinggal ditulis saja. Nah, kemudian ke bagian D, ke pernyataan. Nah, kalau muncul pop-up yang sebelumnya tadi itu biasanya langsung otomatis terisi, tinggal isi bagian D saja. Jadi lebih mudah. Nah, seandainya tidak ada, harus diisi tadi bagian A. Bagian A yang paling penting sih bagian A. Kemudian bagian B ini jika ada, bagian C juga jika ada. Kemudian di bagian D pernyataan diklik setuju, langsung langkah berikutnya akan muncul ringkasan SPT. Dan di ringkasan SPT itu untuk agar kita bisa mengirimkan SPT tersebut, yang pertama sesuai gambar, klik tanda di sini yang warnanya orange ini. Kemudian untuk sekarang bisa dikirim ke email atau ke nomor handphone. Ini sesuai dengan di akun DJP Online. Jika mau merubah bisa dicek di profil di DJP Online-nya. Bisa dirubah secara mandiri. Kemudian setelah di contoh ini apabila klik email langsung klik OK. Kemudian nanti otomatis dikirim ke email. Nah, di emailnya ini tinggal diambil kode yang seperti digambar ini di lingkaran, kemudian dimasukkan di kolom nomor 4 ini. Setelah itu klik kirim SPT, otomatis nanti akan keluar BPE. BPE-nya akan dikirim ke email yang terdaftar dalam DJP Online. Oke, dengan begitu sudah melaporkan 1770 SS. Oke, yang kedua itu formulir 1770 S dengan pengisiannya. Untuk panduan pengisiannya hampir sama kayak sebelumnya, cuman yang membedakan di bagian C, yaitu apabila penghasilan bruto Anda yang diperoleh selama setahun kurang dari 60 juta, ini jawab tidak. Kalau dari pilihan tidak tersebut, nanti akan muncul pilihan lagi, apakah bentuk formulir atau panduan. Nah, untuk bentuk formulir ini, jika sudah mempunyai pengetahuan yang cukup, maka bisa mengisi dengan bentuk formulir. Jika merasa pengetahuan dalam pengisian SPT ini kurang, bisa diisi dengan panduan terlebih dahulu. Pertama, saya akan menjelaskan tata caranya menggunakan panduan. Oke, nah ini untuk panduan. Dari langkah pertama seperti sebelumnya, yang 1770 SS itu diisi dulu data formulir, yaitu tahun pajak yang ingin dilaporkan. Ini sesuai bukti potong 1721. Kemudian apabila pertama kali statusnya SPT dipilih normal. Jika sudah pernah melaporkan, ingin melakukan pembetulan, bisa diisi pembetulan ke. Nah, ini kalau sesuai, kalau misalnya belum pernah pertama kali, tulis pembetulan ke 1. Kalau sudah pernah, kedua, dan ketiga, dan seterusnya. Lanjutnya, klik langkah berikutnya. Nah, di langkah kedua ini harus diisi. Langkah kedua ini itu daftar pemotongan pemungutan PPh oleh pihak lain. PPh di tanggung pemerintah. Ini klik tambah. Kemudian dari klik tambah itu diisi untuk jenis pajaknya, jenis pajak pasal 21. NPWP pemotongnya itu bisa dilihat nanti di 1721-nya. NPWP pemotong. Kemudian yang pemotong nanti otomatis terisi. Untuk nomor bukti potong bisa ada di nomor paling atas nomornya. Untuk tanggal bukti potong ada di paling bawah di sebelah tanda tangan. Kemudian jumlah PP yang dipotong biasanya perhitungannya paling akhir. Ada kok nilai perhitungan pemotongannya. Kalau misalnya di bawah PTKP itu nilainya biasanya 0, jadi diisi aja tetap jumlah PPh-nya 0. Seandainya di atas PTKP penghasilan tidak kena pajak, pasti ada nilainya. Ini wajib diisi.
karena jika tidak diisi akan mengakibatkan kurang bayar, hingga harus dianggap harus melakukan pembayaran terlebih dahulu. Oke, ke berikutnya, setelah itu telah disimpan sebelumnya itu, nanti tampilannya seperti ini. Nah, baru bisa dilanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini apabila ada, ini diisi penghasilan itu dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Kalau di 1770 SS sangat sederhana, itu memperhatikan bruto. Sedangkan 1770 S ini memperhatikan penghasilan neto. Jadi jangan sampai keliru. Oke, selanjutnya. Nah, untuk ini apakah ada penghasilan dalam negeri lainnya? Tinggal dipilih iya atau tidak. Kalau iya, tinggal diisi yang sesuai. Apa ada bunga, royalti, sewa, hadiah, atau keuntungan dari penjualan, pengalihan harta, atau penghasilan lainnya. Oke, berikutnya apakah ada penghasilan luar negeri? Tinggal dipilih iya atau tidak. Kalau ada, iya, nanti akan muncul tabel pilihan penghasilan itu luar negeri. Kemudian penghasilan tidak termasuk objek pajak. Ini ada dalam Undang-Undang PPH. Bisa dilihat aja, ini ringkasannya kira-kira ada 6. Kalau dicontohkan, ini misalnya ada pada tahun tersebut menerima warisan 10 juta. Tinggal diisi aja 10 juta. Penghasilan tidak termasuk objek pajak. Nah, untuk setelah penghasilan tidak termasuk objek pajak itu, kemudian masukkan penghasilan yang telah dipotong final di langkah ke-7. Misalnya ini yang sebelumnya dapatkan hadiah undian 20 juta. Ini PPh-nya ini sebesar 25%. Isi 5 juta. Nah, setelah itu diklik simpan. Oke, langkah berikutnya ini wajib diisi tambahkan harta. Nah, untuk harta ini, untuk daftar hartanya, kode hartanya bisa langsung dicek setelah klik tambah ini bisa dicek saja kode hartanya apakah ada punya rumah atau kendaraan bermotor, perhiasan, perabotan elektronik, mungkin yang bernilai bisa dicatat di sini. Dan jika sudah pernah melapor sebelumnya, bisa diklik aja harta pada tahun lalu. Yang ini nanti otomatis langsung terisi, jadi tidak perlu lagi mengisi ulang. Habis itu bisa dilanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, setelah harta ada utang. Nah, utang ini apabila ada bisa diklik tambah seperti harta tersebut. Terus utangnya berasal dari mana? Terus nama pemberi utangnya siapa? Alamatnya di mana? Terus tahun perolehannya, tahun peminjamannya kapan? Terus diisi jumlahnya berapa? Terus klik simpan. Nah, jika misalnya sudah pernah melapor sebelumnya terus ada utang, bisa klik aja ini. Nah, bisa diklik aja utang pada SPT tahun lalu. Ya, sebelumnya kalau misalnya ada harta yang berubah, bisa di bagian action ini bisa diklik ubah atau hapus. Kalau ada perubahan pengalihan atau sudah tidak ada bisa dihapus saja. Tapi ini tetap harus diisi ya untuk harta. Kemudian, nah ini tanggungan yang dimiliki bisa diisi ini sesuai kakak. Ini klik tambah, istri, anak, sesuai status Anda. Nah, dan apabila sudah pernah diisi, bisa tinggal klik tanggungan pada SPT tahun lalu. Oke, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, apabila ada menerima zakat atau sumbangan keagamaan, bisa diisi. Tinggal pilih ya, kalau tidak ada, langsung tidak aja. Bisa dilanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini apabila ini status kewajiban perpajakan suami istri, biasanya diikuti dari bukti potong tersebut kalau misalnya kurang tahu dengan statusnya. Yang pertama kan pilih statusnya kawin atau tidak kawin. Kemudian status kewajiban perpajakan suami istri ini bisa KK, bisa MT, HB atau PH.
Ini biasanya sudah ada kok di dalam formulir 1721, atau sudah tahu, mungkin sudah tahu status kewajiban saat pendaftaran juga bisa disesuaikan. Kalau masih awam mungkin harus dicek di formulir 1721. Kemudian, nah ini pilih golongan PTKP. Ini juga sesuaikan juga dengan formulir 1721. Apakah kawin, dengan jumlah tanggungan berapa, tinggal dipilih saja. Ini kan masih kawin 0 ya. Oke, kemudian angka ke-13, penghasilan luar negeri. Ini bisa dipilih ya kalau ada, kalau tidak ada langsung tidak. Dan selanjutnya, nah ini jika ada pembayaran PPh pasal 25. Kalau misalnya masih tidak ada, memang tidak pernah membayar, bisa lanjut ke langkah berikutnya. Nah, ini langkah ke-15, ini perhitungan dari sistem. Otomatis nanti kalau sudah sesuai dengan 1721, harusnya akan berakhir nilainya nihil. Kecuali ada kesalahan pengisian, misalnya di penghasilan itu diisi penghasilan bruto, hal ini mengakibatkan akan menjadi kurang bayar. Nah, bruto pasti lebih besar nilainya daripada neto karena ada pengurangannya. Nah, terus yang bagian kedua yang penting diisi itu penghasilan tidak kena pajak. Itu ada di langkah sebelumnya, itu misalnya kawin berapa jumlah anak, jumlah tanggungannya, kawin 2. Kalau ini kan kawin 0, jadi segini saya kira. Kemudian nanti kalau dia ada statusnya lebih bayar atau kurang bayar, prosedurnya juga seperti sebelumnya akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Nah, ini setelah ini langkah berikutnya kalau hasilnya sudah nihil ya. Nah, ini diisi perhitungan PP pasal 25. Nah, ini apabila kurang atau lebih bayar biasanya ada muncul di sini di langkah ini. Kalau tidak ada bisa kosong. Kayak gini. Lanjut langkah berikutnya. Nah, ini untuk pernyataan. Ini apakah sepenuhnya sudah mengisi dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, dan saya akan menyatakan bahwa apa yang sudah saya beritahukan di atas adalah benar, jelas, lengkap. Nah, itu pernyataannya. Kalau sudah, tinggal setuju saja, dilanjut ke langkah berikutnya. Oke, di langkah berikutnya ini nanti akan muncul ringkasan kayak 1770 SS. Di ringkasan tersebut tinggal diklik, ambil kode verifikasi, klik yang oranye. Di sini sama seperti sebelumnya, bisa pilih email atau nomor telepon, kemudian klik OK. Setelah itu, kalau misalnya lewat email, dicek aja emailnya yang terdaftar, masukkan kode yang di tengah-tengah ini ke kolom nomor 4, lalu klik kirim SPT. Otomatis akan keluar BPE atau bukti penerimaan elektronik. Ini dikirimkan ke email. Jika tidak terkirim, bisa dikirim ulang melalui akun DJP online, atau bisa melihat langsung di DJP online juga. Oke, selanjutnya, nah ini apabila status SPT Anda kurang bayar, di sini ada pilihan apakah belum atau sudah. Jika belum, nanti bisa membuat kode billing secara langsung, jadi tidak perlu kantor pajak untuk membuat kode billingnya. Nah, tinggal dari sini klik belum. Nah, berikutnya, nah dalam formulir 1770S ini akan muncul kotak dialog seperti sebelum saya jelaskan. Kalau di 1770S akan muncul dialog kayak begini. Nah, seandainya sudah membayar, tinggal klik sudah, nanti otomatis akan muncul tabel lagi, itu dengan memasukkan NTPN. NTPN ini itu nomor tanda penerimaan negara, akan keluar jika sudah membayar ID billing
yang sudah dibuat di DJP online, atau mungkin bisa dibuat di kantor pajak. Jadi kalau sudah dibayarkan akan keluar NTPN seperti di gambar ini. Ini contohnya dibayar di Bank Mandiri. Jadi tinggal dimasukkan tanggal juga. Nah, nanti habis itu baru bisa dilaporkan. Nah, ini jika belum membayar, tinggal pilih belum, dan saya belum buat kode billing, lalu klik buat kode billing, nanti otomatis terbuat kode billing. Nah, kode billing itu bisa dibayar di ATM, internet banking, edisi, bank persepsi, atau kantor pos persepsi. Nah, jika sudah membayar, tinggal klik buka dan edit kembali SPT Anda. Di menu submit SPT, kalau sekarang sih di draft SPT, nah, tinggal klik sudah, terus masukkan kode NTPN sebelumnya seperti yang di slide sebelumnya. NTPN tanggal, lalu klik pengiriman. Oke. Nah, ini apabila dalam pembuatan kode billing tersebut gagal, ini ada langkah yang seperti di slide ini dijelaskan. Bisa membuat kode billing melalui menu billing system pada halaman awal di DJP Online. Nanti setelah login kan ada pilihan informasi, dashboard, profil, bayar, lapor. Nanti kalau misalnya ingin melapor kan bisa klik lapor billing. Nah, kalau mau buat kode ID billing, seandainya gagal di buat kode billing, masuk ke menu bayar ini di awal. Nah, kemudian nanti ada pilihan e-billing. Di sini bisa membuat kode billingnya. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama itu masukkan NPWP yang sesuai yang dilaporkan. Nah, otomatis nama dan alamat akan terisi. Kalau tidak sesuai, biasanya tidak akan keluar nama dan alamat. Jadi harus benar diisi, benar dan sesuai diisi NPWP-nya. Untuk jenis pajaknya yang diisi itu 41125, itu PPh pasal 25 atau 29, kemudian jenis setorannya itu 200 tahunan. Nah, misalnya untuk tahun pajak 2019 misalnya untuk laporannya. Nah, jumlah setornya sesuai kurang bayar saja. Oke, selanjutnya klik buat kode billing, kemudian masukkan kode keamanan atau CAPTCHA. Nah, jika misal ragu, bisa klik batal atau diklik kode billing, kode keamanannya buat mengganti kodenya misalnya tidak terbaca. Kemudian isikan si kode sesuai di gambar tersebut. Setelah itu klik submit. Nah, setelah klik submit akan muncul ringkasan surat setoran elektronik seperti ini. Kemudian diklik cetak. Nah, cetakannya akan berbentuk PDF. Bisa masuk ke copy, di download biasanya, halaman download. Atau pengaturannya masing-masing lah, kira-kira di mana pada browser yang digunakan. Umumnya terdapat di download, atau kalau ini misalnya diakses di Chrome bisa dicek di sini, Ctrl J. Di gambar sini. Nah, ini bisa dicetak langsung atau dicetak di perangkat lainnya. Nah, nanti tampilan cetakannya seperti ini. Untuk pembayarannya ID billingnya yang akan dibayarkan. Ini tinggal disetorkan aja ke bank, ke teller bank kalau ingin melaporkan di bank, atau disetorkan ke kantor pos ID billingnya. Jika misalnya mau menggunakan ATM atau bisa juga menggunakan aplikasi Tokopedia atau Bukalapak, tinggal memasukkan secara mandiri mungkin ID billingnya. Untuk langkah-langkahnya sudah banyak di internet, bisa dicoba saja. Ini langsung sederhana aja saya jelaskan bagaimana caranya. Kemudian nanti otomatis setelah pembayaran tersebut nanti akan keluar NTPN, nomor tanda penerima negara. Itu bisa tinggal dimasukkan saja
ke SPT yang sebelumnya yang kurang bayar tersebut. Kemudian, nah ini jika statusnya lebih bayar, ya, apabila dia lebih bayar akan ada muncul notifikasi SPT LB, maka SPT-nya akan status lebih bayar. Nah, untuk e-filing lebih bayar ini pastikan dulu apabila Anda sudah mengisi SPT seluruh penghasilan, untuk penghasilan itu untuk 1770 penghasilan bersih atau penghasilan bersih, kemudian penghasilan kotor atau bruto untuk SPT 1770 SS sangat sederhana. Kemudian juga perlu diperhatikan pengurangnya sudah sesuai atau tidak. Kemudian PTKP sesuai dipotong 17/1 atau tidak. Kemudian apabila ada PPh yang dipotong pihak lain, itu harus dengan benar dan lengkap. Kemudian kelebihan tersebut dapat dikembalikan setelah dilakukan pemeriksaan atau penelitian. Jadi seandainya ada kelebihan dan ingin dikembalikan, siapkan SPT dan dokumen pendukung. Contoh dokumen pendukungnya bukti pemotongan yang mengakibatkan lebih bayar tersebut. Kemudian khusus untuk SPT lebih bayar, dokumen yang dipersyaratkan dipindai dan diunggah dalam bentuk PDF oleh wajib pajak. Gunakan e-filing dan lapor lebih awal demi kenyamanan bersama. Untuk laporan e-filing ini seharusnya sudah harus dilaporkan 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk wajib pajak badan. Tapi masih bisa dilaporkan sampai sekarang. Nah, lebih baik melapor daripada lebih baik melapor apabila daripada tidak melapor sama sekali. Karena pajak tersebut pajak kita untuk kita. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Om Santi 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 Om. Terima kasih.